بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. أيها الإخوة نواصل درسنا في هذا اليوم صفحة 45 halaman 45. Qala al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullahu ta'ala, fa amma ma khalafa amalu ahli al-Madinah min al-hadith fa hadha kana Malik yarul akhdha bi amali ahli al-Madinah wal aktsarun akhadhu bil hadith. Ini permasalahan berikutnya yang disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala. Setelah beliau menyebutkan bahwasannya mereka dulu para fuqaha, para ulama, al-a'immah, ahlul hadis, mereka yattabi'una al-hadis as-sahih. Mereka mengikuti hadis yang sahih wa ya'maluna bihi, dan mereka mengamalkannya. Kemudian di sana ada suatu permasalahan, yaitu berkaitan dengan amal ahlul Madinah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala, yaitu apa? Amalu ahlul Madinah ma khalafal hadis, yaitu amalan penduduk kota Madinah yang menyelisih hadis. Di sini disebutkan kana Imam Malik rahimahullah ta'ala, kata beliau, kata Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala, fahadha kana Malik yarul akhdha bi amali ahli Madinah. Ini Imam Malik berpandangan lebih mendahulukan mengambil pendapat amalan ahlul Madinah. Wal aktsarun akhadhu bil hadis, dan mayoritas mereka mengambil hadis, beramal dengan hadis. Ya ikhwan, ini permasalahan yang disebutkan dalam kitab Al-Usul, ya, ilmu usul fikih dan yang lainnya. Ringkasnya, apakah amalan ahlul Madinah dikategorikan hujjah, bisa diamalkan, bisa dipegangi sebagaimana hadis? Jawabannya di sini dirinci sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullah ta'ala. Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan adanya khilaf berkaitan dengan amal ahlul Madinah, yaitu ijma'nya ahlul Madinah. Tatkala ahlul Madinah mengamalkan sesuatu, mereka ijma' terhadap sesuatu, apakah amalan ahlul Madinah tersebut adalah hujjah? Menurut jumhur ulama, laisa bihujjah. Amalu ahlul Madinah bukanlah hujjah, ijma' ahlul Madinah bukanlah hujjah. Namun perlu dirinci. Dalam hal ini, amalu ahlul Madinah atau ijma'nya ahlul Madinah ala darbain, ada dua jenis. Yang pertama, ijma' ahlul Madinah berupa naqli, penukilan. Yang kedua, istidlali, berupa istidlal, ijtihad. Adapun ijma' pengamalan ahlul Madinah berupa penukilan, maka itu merupakan hujjah dan wajib untuk diikuti. Misal contohnya, yaitu pengamalan ahlul Madinah berkaitan dengan berkaitan dengan mud, azan, waktu-waktu sholat. Ini semua amalan ahlul Madinah merupakan hujjah, dikarenakan apa? Dikarenakan itu semua ada dasarnya dari Nabi SAW. Beliau ketika menyebutkan berkaitan dengan beliau mendoakan
soknya Ahlul Madinah, moodnya Ahlul Madinah. Kemudian juga seperti tindakannya Ahlul Madinah, mereka tidak mengeluarkan zakat dari tanaman-tanaman al-khadarawat, sayuran-sayuran. Ketika penduduk kota Madinah mengeluarkan ijma', mereka berpendapat bahwasanya sayuran-sayuran tidak ada zakatnya sama sekali. Tahu ya sayuran? Ya. Tidak ada zakatnya. Maka ijma'nya Ahlul Madinah seperti ini bisa diamalkan dan itu hujjah. Kenapa? Karena memang di zaman Rasul alaihi salatu wasallam tidak ada yang namanya zakat sayur-sayuran. Intinya amalan atau ijma' Ahlul Madinah yang muwafaqah, mencocoki sunnah, baik secara sunnah takririyah ataupun sunnatun tarkiyah, itu semua boleh diamalkan dan merupakan hujjah bagi yang lain. Yang kedua, jenis yang kedua, amal atau ijma' Ahlul Madinah merupakan istidlal, istinbat, ijtihad. Tatkala penduduk penduduk kota Madinah atau Ahlul Madinah mereka mengamalkan sesuatu amalan dan tidak ada dalil yang sahih berkaitan dengan amalan ini tadi, bagaimana patokannya? Di sini yang ada khilaf di kalangan para ulama. Sebagian mereka para ulama langsung menolak dengan mengatakan ijma' Ahlul Madinah yang tidak didasari dalil hadis, maka bukanlah ijma' wala bimurajjih, bukan juga sesuatu yang bisa dijadikan penguat dalam syariat ini tadi. Sebagian lagi mengatakan ijma' Ahlul Madinah atau amalul Ahlul Madinah minal murajjihat, termasuk penguat ya dalam syariat ini tadi, tatkala tidak ada hadis yang sahih. Kalau ada hadis yang sahih jelas. Ada lagi yang mengatakan amalu Ahlul Madinah adalah hujjah walam yahrum khilafuhu, dan tidak diperbolehkan ya atau tidak diperbolehkan menyelisihi amal Ahlul Madinah ya. Difahami? Ya. Kemudian jelas ya yang disebutkan tadi, bahwasannya amal Ahlul Madinah itu ada dua jenis. Difahami? Ya, ada yang dia merupakan nakal, penukilan, baik secara tersirat ataupun secara langsung dari Nabi SAW, itu semua hujjah. Namun kalau ada amal Ahlul Madinah, ada amalan Ahlul Madinah yang sifatnya adalah istidlal, maka ini semua ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang menyatakan bukan hujjah, bukan ijma', ada yang menyatakan itu juga minal murajjihat, termasuk penguat saja, ada yang menyatakan itu hujjah. Wallahu a'lam. Ini perlu dikaji panjang lebar dalam kitab pembahasan ilmu usul fikih. Jadi tidak secara mutlak ya, ada rincian. Kemudian Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala menyebutkan, wa mimma ankarahu a'immatus salaf, termasuk perkara yang diingkari oleh a'immatus salaf, para ulama salaf, al-jidal wal khisam wal mira' fi masail al-halal wal haram aidan. Termasuk perkara yang diingkari oleh salaf, oleh para ulama terdahulu, adalah al-jidal. Apa itu jidal? Jidal itu maknanya muqabalatul hujjah bil hujjah ya. Melawan, menghadapi hujjah dengan hujjah, itu namanya jidal. Ada orang membawakan hujjah
di argumentasi, dia lawan dengan hujjah juga. Itu namanya jidal. Wal khisam. Al khisam itu khusumah. Khusumah ini ada dua. Ada yang mazmum, ada yang mahmud, ada yang tercelah. Ahlul kalam yang suka berdebat dengan hujah-hujah yang batil, biasa disebut oleh mereka para ulama zaman dahulu sahibul khusumat. Sahibul khusumat. Wal mira', adapun al mira', ini semuanya kalau mau diartikan secara bahasa Indonesia maknanya sama ya, debat. Namun al mira' di sini mereka para ulama menyebutkan terkadang diitlaqkan bermakna jidal, maknanya jidal. Namun sering penggunaannya, ghalibu isti'malihi, sering penggunaannya dalam istilahnya para ulama yang dimaksud adalah al-mujadalah fima tu'lam annahu batil au ala ma'nal bid'ah, sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Abu Bakar Ibnu Al-Arabi Al-Maliki. Kata Abu Bakar Ibnu Al-Arabi Al-Maliki, beliau mengatakan ammal mira' fahiyal mujadalah fima tu'lam annahu batilun au ala ma'nal bid'ah. Adapun mira', kata beliau, itu adalah mujadalah, berdebat pada perkara-perkara yang sudah diketahui dengan jelas itu batil, masih mau dibela sama dia, masih mau menang-menangan. Au ala ma'nal bid'ah, atau ya, berdebat pada sesuatu yang maknanya bid'ah, pada sesuatu yang sifatnya kebid'ahan, untuk membela kebid'ahan. Itu maknanya al-mira'. Juga dikatakan oleh Ibnul Athir rahimahullah ta'ala dalam kitab Nihaya fi Gharibil Hadis, al-mumara al-mujadalah. Al-mumara atau mira' tadi itu adalah al-mujadalah ala madhhabis syak war raibah, berdebat yang dibangun di atas dasar keraguan. Itu namanya mujadalah atau mira'. Difahami? Sehingga yang dimaksud di sini, perkara yang diingkari oleh salaf adalah al-jidal wal mira' bil batil, dengan kebatilan. Ini tidak diperbolehkan. Fi masail al-halal wal haram, pada permasalahan halal dan haram. Ya ikhwan, al-jidal ada dua macam. Ada yang mahmud, ada yang mazmum. Yang dimaksudkan di sini, di buku yang akan kita baca ini, yang diingkari oleh salaf adalah jidal yang mazmum, yang tercelah. Adapun jidal yang terpuji itu dibolehkan. Seluruh kalam-kalam salaf yang membenci jidal, yang membenci al-mira', sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ahmad di awal-awal kitab Muqaddimah Ushulus Sunnah, yang dimaksudkan di situ adalah al-jidal wal mira' bil batil, dengan kebatilan. Dan itu tercelah. Adapun yang pertama kali melakukan jidal adalah malaikat. Namun jidalnya malaikat dengan jidal bil haq. Apa jidal bil haq? Jidal bil haq adalah ittiba'ud dalil. Dia ngikuti dalil. Ketika nampak pada dia dalil, dia akan kembali kepada dalil. Bukan mengikuti hawa nafsu. Bukan mau memenangkan pendapat dia, keyakinan dia. Dikatakan oleh Ibnu Al-Hanbali rahimahullah ta'ala, awwalu man sanna al-jidal al-malaikatu salawatullahi alaihim. Orang yang pertama kali mencontohkan jidal adalah malaikat.
pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak." Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kata malaikat, ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan khalifah di muka bumi ini tadi, malaikat menjawab apa? Kata malaikat, "Ya Allah, apakah engkau akan menjadikan di muka bumi tersebut man yufsidu fiha wa yasfikud dima, orang yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah di muka bumi tersebut, sedangkan kami adalah orang yang senantiasa memuji engkau, mensucikan engkau?" Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Apakah malaikat ketika itu membangkang? Tidak. Ketika Allah Subhanahu wa taala membuktikan kepada para malaikat bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam yang mempunyai ilmu yang tidak dimiliki oleh malaikat, malaikat tunduk apa tidak? Tunduk. Bahkan ketika malaikat diperintahkan untuk sujud kepada Adam, malaikat sujud. Ini menunjukkan apa? Jidal yang ada pada malaikat adalah mengikuti al-haq ketika disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jidal bil batil, jidal dengan kebatilan. Inilah yang dimaksudkan oleh Imam Ibnu Rajab rahimahullah taala di sini. Dan siapa pentolan pertama kali yang melakukan hal tersebut? Yang pertama sekali melakukannya dikatakan oleh Syekh Hamad Ibnu Ibrahim Al-Utsman dalam kitab beliau Usulul Jadal wal Munadharah. Kata beliau, iblis huwa awwalu man wada'a qanunal jadal al-bid'i wa arada amrallahi lahu bisujud li Adam biqiyasin fasidin wa syayatinul insi kadzalik sa'au fi ifsadil ulum asy-syar'iyyah bima adkhaluhu fiha min jadalin bid'i wa mantiqin yunani wa thani. Kata Syekh Hamad Ibnu Ibrahim Al-Utsman hafizahullah taala, beliau termasuk ulama negeri Kuwait. Dalam kitab beliau Usulul Jadal wal Munadharah, beliau mengatakan iblis adalah orang yang pertama sekali meletakkan konun, undang-undang perjidalan, undang-undang perdebatan. Debat yang bagaimana? Al-jidal al-bid'i, kata beliau. Undang-undang perdebatan yang bid'i. Iblis adalah yang pertama kali menentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memerintahkan untuk sujud kepada Adam. Dengan apa? Biqiyasin fasidin. Dengan kias yang fasid. Syaitan dari kalangan manusia juga mengikuti hal tersebut di dalam merusak ilmu-ilmu syar'i dengan cara mereka memasukkan pada agama ini tadi berupa jadalin bid'i, jidal-jidal yang bid'ah, dan ilmu mantiq Yunani wa thani. Difahami? Itu sudahnya barulah diikuti. Jelas ya, iblis mengatakan khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada Adam, kepada iblis bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dengan kedua tangan, iblis enggan. Dia memberikan alasan. Bahkan dia sombong, membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu iblis, bukan mengikuti apa? Al-haq, tapi mengikuti apa? Hawa nafsu, istikbar, kesombongan yang ada pada dia. Begitu juga orang-orang yang suka berjidal dengan jidal yang tercelah. Tersebarnya ilmu jidal, debat ini itu mulai tersebar pada masa pemerintahan Al-Ma'mun. Namun Ma'mun bukan orang yang pertama sekali memasukkannya. Cuman nyebarnya pada pemerintahan Ma'mun. Disebutkan oleh Abul Mudhfar As-Sam'ani, beliau mengatakan, wa inna ma zaharatil mujadalat fid din wal khusumat ba'da mudi qarnit tabi'in wa man yalihim. Kata As-Sam'ani rahimahullah ta'ala, sesungguhnya zaharat al-mujadalat fid din wal khusumat, muncul perdebatan-perdebatan dalam urusan agama. Kapan terjadinya? Ba'da mudi qarnit tabi'in,
setelah berlalunya kurun tabi'in. Wa man yalihi, dan yang setelah tabi'in. Mananya apa? Munculnya ilmu perdebatan-perdebatan dengan cara batil untuk membela pendapat mereka, keyakinan mereka yang batil tersebut, kebid'ahan mereka. Kapan? Setelah masa para atba'ut tabi'in. Itu yang disebutkan oleh Abul Muzaffar As-Sam'ani. Hina zaharul kadhib, ketika nampak kedustaan, wa fasyat syahadatuz zur, dan tersebar persaksian-persaksian dusta, wa sya'al jahlu, dan menyebar juga kebodohan, wan darasa amru sunnah ba'dal indiras, dan terhapuslah sebagian sunnah. Kata beliau, wa ta'ala nasi zamanun hadzara minhu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa sahaba min ba'd. Sehingga mendatangi umat manusia masa yang Rasul SAW dan para sahabat memperingatkan dari hal tersebut. Terus siapa? Ya, muncul pada masa-masa Mu'tazilah. Dinyatakan oleh Abul Abbas Ahmad ibnu Ali al-Makrizi, beliau mengatakan, hadatsa madhabul i'tizal mundu zamanil Hasan ibn Husain al-Basri. Muncul madhab i'tizal sejak zamannya Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala, ba'dal mi'atain min sini al-hijrah, setelah tahun 200 hijrahnya Nabi SAW. Sannafu fihi fi masail al-adl wa tauhid wa isbati af'alil ibad wa anna Allah la yakhluq asyar wa jahilu bi anna Allah la yura fil akhirah. Ya. Mereka menyusun karya tulis ya, dalam permasalahan-permasalahan adl wa tauhid, isbat af'alil ibad, wa anna Allah la yakhluq asyar, Allah tidak menciptakan kejelekan, dan mereka mengingkari, tidak menganggap bahwasanya Allah bisa dilihat di akhirat. Wa ankaru adzabal qabri 'alal badan, mereka mengingkari azab kubur pada badan. Wa alanu bi annal Qur'an makhluqun muhdats, dan mereka mengumandangkan bahwasannya Al-Qur'an adalah makhluk dan muhdats. Ila ghairi dzalika min masailihim, dan yang selain itu dari permasalahan-permasalahan Mu'tazilah. Kemudian kata Al-Makrizi, fatabi'ahum khalaik fi bid'ahim, sehingga setelah muncul permasalahan-permasalahan yang dimunculkan i'tizal, bid'atul i'tizal, diikuti oleh sekian banyak orang dari kalangan ahlul bid'ah, apa yang terjadi? Wa aktsaru minat tasnifi fi nusrati madhhabihim bituruq al-jadaliyah. Kata beliau, sehingga mereka, orang-orang yang mengikuti jejaknya Mu'tazilah, membuat karya tulis untuk membela, menolong mazhab mereka. Dengan cara apa? Bituruq al-jadaliyah, dengan jalan metode-metode ilmu jidal, ilmu perdebatan. Fanaha a'immatul Islam an madhhabihim wa dhammu ilmal kalam, dan mereka para ulama Islam melarang dari mazhab mereka serta mencela ilmu kalam. Jadi siapa tadi? Orang-orang ahlul bid'ah. Dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, kata beliau, walihada tajidu kutub al-kalam wa tasawuf innama kharajat fil asli minal Basrah fa mutakallimatul Mu'tazilah a'immatum basriyun. Oleh sebab itu engkau akan dapati kitab-kitab ahlul kalam, kitab-kitab tasawuf itu keluar asalnya sebenarnya dari negeri Basrah, sehingga mutakallima al-Mu'tazilah itu tokoh-tokoh mereka adalah kebanyakan ahlul Basrah. Dari sini apa yang bisa kita ambil faedah? Bahwasannya ilmu al-jadal, ya, yang dimaksudkan, yang dibenci oleh salaf di sini apa? Ilmu jadal yang dimunculkan oleh ahlul bid'ah. Untuk apa? Untuk membela kebatilan-kebatilan mereka. Dan ilmu jidal yang seperti ini itu muncul kapan? Setelah generasi atba'ut tabi'in. Difahami? Inilah yang diingkari oleh salaf. Faham sampai sini? Jelas. Kemudian kata Imam Ibnu Rajab rahimahullah taala, beliau menyatakan, walam yakun dzalika tariqatu a'immatil Islam. Yang demikian itu tadi bukan metode
a'immatul Islam, bukan thariqahnya para ulama Islam. Wa inna ma uhditsa dzalika ba'dahum, dan sesungguhnya yang demikian itu tadi apa? Ilmul jidal wal mira muncul kapan? Ba'dahum, setelah ulama-ulama Islam, setelah atba'ut tabi'in, sebagaimana yang dinukilkan tadi oleh Abul Muzaffar As-Sam'ani. Kama ahdatsahu fuqahaul Iraqiyyin fi masail khilaf baina Syafi'iyah wal Hanafiyah, sebagaimana yang dimunculkan oleh fuqaha negeri Irak tentang permasalahan khilaf antara Syafi'iyah dan Hanafiyah. Wa sannafu kutubal khilaf wa sa'au al-bahtsa wal jidal fiha, sehingga mereka menyusun kitab-kitab khilaf dan berupaya untuk membahas dan berdiskusi pada permasalahan-permasalahan tersebut. Wa kullu dzalika muhdatsun la asla lahu, seluruh yang demikian itu tadi adalah muhdats, tidak ada asalnya sama sekali. Wa sara dzalika ilmuhum, sehingga yang demikian menjadi apa? Ilmu mereka. Mereka cuma kerjaannya mempelajari jidal. Termasuk jidal zaman sekarang di kalangan ikhwan-ikhwan suka jidal apa? Jidal di negeri Facebook, jidal di Instagram, jidal di grup-grup WA. Ini jidal yang tercelah. Sama yang menjidal, yang dijidal sama-sama bodoh. Yang satu tidak bisa ngaji, yang satu masih pelantat pelintut berjidal. Ini kebodohan. Lihat kata beliau, wasara dzalika ilmuhum, sehingga jidal itu tadi jadi apa? Jadi ilmu mereka. Seakan-akan pelajaran mereka itu cuma debat. Hatta syaghalahum dzalika 'anil ilmin nafi', sehingga debat tadi, jidal tadi menyibukkan mereka dari ilmu yang bermanfaat. Kerjaannya cuma jidal, gawenya jidal baik, debat terus, hobi komen. Na'udzubillah. Ini bukannya prinsip seorang thalibul ilmi yang ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Difahami? Sehingga ilmu jadal itu ada dua macam, ada yang tercela, ada yang terpuji. Wallahu alam. Mungkin secara panjang lebarnya bisa antum lihat di buku yang cukup bagus ini, ya, karya Syekh Hamad Ibnu Ibrahim Al-Utsman, bukunya Usulul Jadal wal Munadharah, ya, fil kitab was sunnah. Ini biasa juga anak-anak kuliah suka debat, ya, disuruh dosennya debat terus. Akhirnya apa? Terbiasa debat sampai suaminya sendiri didebat sama dia. Yang akhwat debat suami. Ya, karena udah terbiasa zaman kuliah dia suka berdebat. Kemudian Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah taala melanjutkan, wa qad ankara dzalika salaf, sungguh yang demikian itu tadi telah diingkari oleh salaf. Salaf itu menyibukkan dengan ilmu, bukan menyibukkan dengan perdebatan terus. Warada fil hadis al-marfu fis sunan, dan telah datang dalam hadis yang marfu dalam sunan, ma dhalla qaumun ba'da hudan illa utu al-jadal, tidaklah suatu kaum tersesat setelah dia mendapatkan petunjuk melainkan dengan sebab mereka diberi watak suka berdebat. Tsumma qara'a, kemudian Rasul alaihi salatu wasallam membaca ayat, ma darabuhu laka illa jadalan bal hum qaumun khasimun. Ma darabuhu laka illa jadalan bal hum qaumun khasimun. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah mereka membuat permisalan kepada engkau ya Muhammad melainkan dengan tujuan apa? Berjidal. Bal hum qaumun khasimun, bahkan mereka itu adalah kaum yang khasimun, suka berdebat. Qala ba'du salaf, berkata sebagian salaf, idza aradallahu bi'abdin syarran aghlaqa anhu babal amal wa fatalau babal jadal. Apabila Allah Subhanahu wa taala menginginkan pada seorang hamba keburukan, maka Allah Subhanahu wa taala akan tutup dari dia pintu amal, dan Allah buka bagi dia pintu suka berdebat. Belajar malas, nuntut ilmu malas, baca Quran malas, menghafal hadis malas, belajar bahasa Arab malas, yang hobinya apa? Berdebat. Itu tanda-tanda orang yang Allah tutup padanya pintu kebaikan, namun Allah bukakan padanya pintu keburukan. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Adapun setelahnya kita lanjutkan besok insyaallah. Naktafi bihadzal qadar, subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta